Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan mengarahkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang terus bisa mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Ini teori sangat mudah sekali, tetapi kenyataannya banyak sekali orang yang tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Ketika berbicara tentang ayo kita bersyukur, nampaknya mudah, tapi praktiknya sangat sulit, yang luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa terus-menerus menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, minasyakirin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan hari kita akan menghadapi hari raya Kurban atau Idul Adha. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa keutamaan daripada berkurban. Dulu sering kita disampaikan oleh orang tua kita semua bahwa ketika kita berkurban, hewan kurban inilah nanti yang akan menjadi salah satu media transportasi bagi kita ketika ada di alam akhirat. Itu yang sering dikatakan oleh para orang tua kita semua. Tak ada salah yang disampaikan itu, karena intinya bahwa apa yang kita lakukan, kalau kita niatkan semata-mata untuk Allah, itu akan menjadi satu penolong bagi kita nantinya ketika kita harus mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perayaan daripada Idul Kurban ini, kalau kita telisik dari sisi dalil, hampir semua kita hafal dalilnya. Dan dia ada pada surat yang sangat pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat kepada Allah, ya, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena sesungguhnya orang-orang, ya, yang membencimu dialah yang terputus. Jadi ini yang dijadikan dalil untuk kurban, ya, ayat Al-Kautsar. Lalu apa saja keutamaan daripada berkurban itu, sahabatku yang dirahmati Allah? Yang pertama, kurban ternyata adalah amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha tersebut yang lebih dicintai oleh Allah selain adalah menyembelih hewan kurban.
Karena hewan kurban tersebut nanti pada hari kiamat akan datang beserta dengan tanduk, bulu, dan kuku-kukunya, ya, sebagai saksi di hadapan Allah. Beruntunglah orang-orang yang melaksanakan kurban, ya. Nah, jelas bagaimana disampaikan pada saatnya nanti bukan lagi mulut kita yang bicara, tapi semua akan dipersaksikan, termasuk oleh binatang yang kita kurbankan. Yang kedua, jelas hewan kurban ini akan menjadi saksi kita tunduk kepada perintah Allah nanti di hari kiamat. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hewan kurban itu, ya, akan menjadi saksi nanti akan datang pada hari kiamat, ya. Jadi datangnya sebagai saksi. Insyaallah luar biasa. Ada satu amalan yang Allah sangat cintai pada Idul Adha itu, yaitu dengan berkurban. Kemudian yang ketiga, orang yang berkurban itu akan mendapatkan keutamaan untuk terus-menerus menjadi orang yang bertakwa, ya, akan meningkatkan ketakwaan, ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 27 itu, di akhirnya, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, selain dimensi-dimensi tersebut, ada banyak lagi keutamaan daripada hewan kurban itu, ya. Yang paling nyata juga adalah tentang bagaimana dia memberikan sisi sosial dan kemanusiaan. Orang yang berkurban, ya, tidak hanya menyangkut hubungannya dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga menyangkut hubungan dimensi sosial kemanusiaan. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang memiliki keluasan rezeki, ya, upayakanlah untuk terus-menerus berkurban. Biarlah ini menjadi saksi nantinya yang datang di hadapan Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.